Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya tidak akan pernah putus dari diri kita, dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang seberapa berat pun ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada seseorang tidak sebanding dengan nikmat yang sedang kita rasakan saat ini berupa kehidupan, kesehatan, waktu, dan yang lain sebagainya. Maka adalah sangat patut dan seharusnya bagi kita setiap muslim, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk selalu belajar mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita dari sejumlah nikmat yang sangat besar, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada sesembahan yang hak, yang benar, memeluk din yang benar ini, memeluk agama yang benar ini, yang beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dari tuntunan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita dalam pembahasan kita dari kitab tauhid ini, kita telah masuk di bab yang 10, ya bab ke-10, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, penulis menyampaikan tentang salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan, dan penulis menyampaikan kepada kita tentang bab menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Menyembelih hewan bukan karena Allah itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yaitu pertama, menyembelih bukan karena Allah dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu selain Allah itu, dan dalam bentuk mengagungkan, memuliakan dan mengagung-agungkannya. Dan ini termasuk adalah syirik akbar, syirik besar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah menyembelih untuk selain Allah, tapi bentuknya adalah penghormatan dan pemuliaan. Misalnya kita ada tamu yang datang, kemudian kita potong hewan dan kita sajikan kepada tamu tersebut sebagai bentuk penghormatan. Apakah ini selain Allah? Iya. Tapi yang seperti ini tidak tercela dan ini adalah sesuatu yang baik, ya, dan ini adalah sesuatu yang pada dasarnya adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi yang dimaksud oleh penulis adalah bab yang pertama, bagian yang pertama, yaitu ketika seseorang menyembah selain Allah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri, untuk mengagungkan, untuk memuliakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya, jika ada seseorang menyambut pejabat, ya, menyambut seorang pejabat yang datang, dengan menghormatinya dengan menyajikan, menyembelihkan hewan dan menyajikan makanan yang nikmat untuk sang pejabat ini misalnya, apakah itu menyembelih atau untuk selain Allah? Iya, tapi yang seperti ini dibolehkan. Namun jika misalnya pejabat itu datang dan sebagai bentuk penghormatan kepada sang pejabat, maka disediakan ayam atau domba atau apa yang disembelih, setelah disembelih kemudian ditinggal begitu saja, ya, dan ini perbuatan syirik, ya, disembelih untuk menunjukkan bahwa ini sebagai penghormatan untuk Anda wahai sang pejabat, atas kedatangan Anda maka saya sembelihkan hewan untuk pengagungan untukmu. Dan kemudian binatang itu dibiarkan begitu saja, dan ini adalah perbuatan syirik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan penulis menyampaikan di dalam bab ini, yaitu ketika seseorang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Bukan karena Allah ini karena siapa? Karena siapapun dia selain Allah. Entah itu tujuannya kepada para nabi, para malaikat, atau para wali, atau bangsa jin misalnya, syaitan, yang seperti yang dilakukan oleh sebagian orang,
yang mereka ini melakukan itu menyembelih hewan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mendekatkan diri dan penghormatan serta pengagungan kepadanya. Ya, sebagai contoh misalnya tradisi sebagian kaum muslimin yang saya sebutkan kaum muslimin memang kenyataannya adalah seperti itu, yaitu yang mereka ketika membangun rumah misalnya, mereka tidak mau memasang pondasi atau menaikkan atap rumah sebelum mereka melakukan suatu acara yang mereka sebut selamatan. Ya, selamatan, jangan naikkan atap dulu, jangan pasang pondasi dulu. Ada satu ritual tertentu yang harus kami lakukan. Ya, nah ritual ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah. Walaupun baca Fatihah, walaupun bagi-bagi makanan, ya, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena ritual seperti ini tidak pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, dan tidak ada apakah itu sifatnya sunnah atau wajib atau apa, tidak ada sama sekali. Ya, dan ini mereka lakukan karena apa? Karena tradisi yang mereka yakini jika pondasi ini tidak diselamati dulu misalnya, atau atap rumah ini tidak disembelihkan hewan tertentu dulu untuk sebelum dinaikkan, maka akan terjadi musibah, malapetaka, begini begitu. Ada mitos-mitos tertentu yang dibangun dari tradisi tersebut. Maka segala perbuatan sembelihan yang mereka lakukan, menyembelih kambing kah, ayam kah, dan yang semisalnya, mereka lakukan itu semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk syirkun akbar, termasuk syirik besar. Penulis di dalam bab ini, ya, di antara cara beliau menyajikan karya tulisnya, beliau menyebutkan menyembelih dengan niat bukan karena Allah dan tanpa menetapkan suatu hukum tertentu. Ya, apakah itu syirik atau bukan, haram atau tidak, tanpa menyebutkan itu. Namun di dalam konten bab ini kita akan membaca dalil-dalilnya. Ya, dari dalil-dalil itu akan memunculkan sebuah kesimpulan. Yang dengan kesimpulan ini kita memahami kemana arah maksud dari penulis tersebut. Ternyata setelah beliau menyampaikan dalil-dalilnya menunjukkan kepada kita bahwa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, haram, dan itu termasuk syirkun akbar, termasuk syirik besar. Namun penulis menyampaikan dengan metode seperti ini supaya kita belajar, supaya kita mengambil ibrah dari apa yang kita baca. Ya, jadi bukan cuma sekedar membaca tapi tidak memahami, tapi kita membaca dan kita mencoba memahami apa yang dijelaskan dan dimaksud oleh penulis rahimahullah di dalam penuturannya ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyampaikan kepada kita firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163 yang biasa juga sebagian kita membaca menjadi bagian dari doa istiftah yang biasa kita baca di dalam salat. Ya, dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim yang menyebutkan di antaranya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang musyrikin tersebut sebagai bentuk iklanmu, sebagai bentuk pengumumanmu, penegasanmu terhadap tauhid, ya, tentang permasalahan tauhid yang murni. Ya, dan ayat ini termasuk surat yang turun di kota Makkah. Inna salati, sesungguhnya salatku, ya, wa nusuki, dan nusuk ini ibadah. Ikhwatal iman, di dalam memahami Al-Quran ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pemahaman dari sisi bahasa dan pemahaman dari sisi istilah syariat. Ya, pemahaman bahasa dan syariat. Setiap kata yang ada di dalam Al-Quran dan hadis harus dipahami sesuai dengan dari pemahaman syariat, bukan sekedar dari pemahaman bahasa. Ya, contoh kata salat. Salat itu arti bahasanya adalah doa. Arti bahasanya adalah ketika saya salat, artinya doa.
secara bahasa. Tapi secara syariat adalah suatu ibadah yang kita lakukan ya dengan yang berisi atas ucapan, perbuatan ya yang diketahui dari berdiri sampai salam, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah salat yang dimaksud di dalam semua penyebutan kata salat di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kecuali memang ada qarinah, ya, kecuali ada sesuatu yang memang mengisyaratkan bahwa maksud salat di situ bukanlah salat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini perlu dipahami, ya, perlu kita paham betul tentang istilah-istilah itu berdasarkan definisi bahasa dan definisi syariatnya. Karena seringkali kesalahan pemahaman terhadap Islam ini karena hanya memahami secara parsial dari sisi bahasa saja, tapi tidak paham dari sisi syariat. Ya, contoh istilah salat di sini. Ya, salat sebagian orang memahami yang penting salat itu adalah eling, ingat. Ya, salat itu doa. Jadi nggak harus dengan gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Saya sudah salat kok dengan begini, dengan begitu misalnya. Dia hanya memahami secara parsial dari pemahaman ajaran Islam. Sedangkan sholat itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melakukan sebagaimana yang beliau contohkan dan ajarkan. Demikian pula dengan kata nusuk. Kata nusuk, inna sholati wa nusuki, kata nusuk secara bahasa artinya ibadah. Namun secara syariat artinya menyembelih hewan kurban. Ya. Nah, apakah makna ayat ini dipahami secara bahasa atau secara pemahaman syar'i? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu mengandung pemahaman secara syariat dan syar'i. Ya, dan jika misalnya kontennya terkait tentang sesuatu yang sifatnya adalah tradisi dan kebiasaan, maka dipahami secara tradisi dan kebiasaan. Misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf misalnya. Firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kata ma'ruf dari kata urf, yang artinya tradisi dan perilaku dalam suatu masyarakat. Jadi bagaimana memperlakukan istri dengan baik sesuai dengan urf, dengan perilaku dan tradisi yang terjadi di masyarakatmu. Berbeda di satu masyarakat dengan masyarakat tertentu. Ya, terkadang satu masyarakat tertentu memperlakukan istri baik itu mereka dengan begini. Di masyarakat tertentu yang lainnya dengan cara yang begitu, sesuai dengan tradisi satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang berbeda-beda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun pada hakikatnya memahami syariat dirujuk kepada pemahaman secara syar'i. Ya, seperti misalnya dan juga ada pemahaman bahasa seperti tadi misalnya. Contoh kata, misalnya contoh yang sederhana saja, kata kambing. Ya, kambing itu mengandung makna domba juga. Namun dalam konteks syariat misalnya, kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud. Ya, karena beda pemberlakuan misalnya kambing yang bukan domba itu syarat untuk boleh dikorbankan sebagai hewan korban usia minimum yang setahun. Domba boleh 6 bulan. Ini contoh saja. Ya, dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, jika ayat ini dipahami secara bahasa, maka semua jenis doa, semua jenis ibadah kita ikrarkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala jika dipahami secara bahasa. Jika dipahami secara syariat, bahwa salat yang saya lakukan, sembelihan hewan kurban yang saya lakukan, saya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Dua makna ini tidak saling bertentangan, bahkan saling support, saling dukung satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena penyebutan salat, karena sholat ini adalah ibadah yang paling agung yang dilakukan secara fisik oleh seseorang. Ya, ibadah badaniyah, ibadah fisik yang paling mulia yang kita lakukan, yang mencakup semua aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewakili doa, mewakili gerakan-gerakan ibadah, berdiri, ruku dan sujud, ya, mewakili zikir hati, zikir lisan, ya, ketundukan fisik kita sampai kita meletakkan kepala kita ke tempat yang paling rendah sejajar dengan kaki kita untuk betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salat adalah tingkatan ibadah tertinggi dari ibadah-ibadah fisik seseorang. Sedangkan menyembelih hewan kurban ini sebagian fuqaha menyebutkan ini diantara termasuk ibadah harta yang terbaik, ya, termasuk ibadah harta yang terbaik.
seseorang yang memiliki kemampuan harta dan kemudian dia sanggup untuk menyembelih hewan kurban dan dia tidak menyembelih hewan kurban, maka dia banyak menyelisihi ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bentuk taqarrub yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah para nabi dan para rasul serta sunnah orang-orang saleh terdahulu. Kemudian wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Ya, ini terkait tentang hidup dan mati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur segala urusan kehidupan dan kematianku siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salati wa nusuki, salat dan sembelihanku, ini terkait tentang tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Wa mahyaya wa mamati, tentang tauhid rububiyah. Hidup dan matiku adalah tauhid rububiyah. Ya, karena kaitannya tentang hidup dan kematian, tentang yang mengatur hidup kita siapa? Allah. Ya. Yang menciptakan kita Allah, yang mengatur hidup kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika ada orang meninggal dunia kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ucapan ini bukan doa tapi ikrar, bahwa kita mengikrarkan saya milik Allah, saya akan kembali kepadanya. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, termasuk di dalam hal ini jika ada orang kafir meninggal dunia dan kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak mengapa, karena ini bukan bagian dari doa. Bukan bagian dari doa, tapi kita mengikrarkan kita semua milik Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, milik Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, dan rabbul alamin adalah Rabb, Tuhan yang memiliki, yang menguasai, ya, dan mengatur seluruh alam. Ya, kata alamin itu jamak dari alam. Alamin jamak dari kata alam, yang artinya adalah segala sesuatu selain Allah itu alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan kenapa disebut alam? Karena kata alam itu artinya tanda. Alam secara harfiah, secara bahasa berarti tanda, isyarat atau tanda. Tanda apa? Segala apa yang ada ini merupakan tanda yang menunjukkan kepada yang menciptakannya. Tanda yang menunjukkan kepada siapa? Yang menciptakan kita. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita mengenal Allah dengan melihat kepada diri kita. Kita melihat kepada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita melihat kepada langit dan bumi. Kita melihat kepada segala sesuatu yang semua menunjukkan bahwa ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang penyair yang mengatakan fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Adalah aneh bagaimana seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Tuhannya, dan bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa dengan begitu mudahnya menolak, menentang adanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam segala sesuatu yang kita lihat merupakan tanda kebesaran yang menunjukkan bahwa dialah zat yang Maha Esa dan Maha Satu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini Rabbul Alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Dan ini penafian yang bersifat, penekanan yang bersifat menafikan. Ya, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah kepadanya, di dalam rububiyahnya, di dalam nama dan sifatnya, dalam mencipta dan mengatur alam semesta, di dalam nama dan sifat-sifat Allah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah telah menegaskan dalam firman Allah yang lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan dan sekutu di dalam ibadah, sehingga dia menyembah berhala tertentu, menyembah Nabi Allah Isa alaihissalam, maka mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia telah menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menyamakan makhluk dengan Khaliq yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga di dalam hal ini, saudaraku fillah, termasuk juga misalnya ketika ada sebagian umat Islam yang
mengagung-agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta-minta kepada beliau misalnya, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Misalnya dalam qasidah Burdah, wahai semulia-mulianya makhluk, aku tidak memiliki tempat berlindung kecuali engkau ketika aku menghadapi suatu masalah yang sangat besar. Ya, ini siapa tidak memiliki tempat berlindung kecuali Nabi Muhammad? Kita memiliki tempat berlindung yang sangat agung, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka ketika ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, aku tidak memiliki tempat berlindung kecuali engkau, dia telah menjadikan Rasulullah SAW sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbahaya. Ini adalah perbuatan syirik, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ada di antara mereka dalam qasidah Burdah juga sampai menyebutkan fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, bahwa sesungguhnya di antara bentuk kebaikanmu dan kedermawananmu wahai Nabi Muhammad yaitu adanya dunia dan akhirat, dan sebagian dari ilmu adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pena takdir. Ini sudah menempatkan Rasulullah SAW sedemikian tingginya sampai mensejajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintah. Penegasan ini menunjukkan segala perintah itu menjadi suatu perintah yang sangat hebat dan dahsyat. Dengan itu aku diperintah, ya, menunjukkan bahwa perintah-perintah itu perintah-perintah yang agung. Ya, karena memang inti dari perintah ini adalah tauhid, ya, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Oleh karena itu diikrarkan wa bidzalika umirtu. Dengan itu aku diperintah. Tanpa menyebut siapa yang memerintah. Padahal kita tahu siapa yang memerintah kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk ta'zim, ya, bentuk pengagungan. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meyakini melakukan suatu perbuatan dengan ikhlas, ikhwatul iman, bahkan kita tidak hanya membatasi dengan sholat dan menyembelih hewan kurban, sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itu aku diperintah dan aku termasuk orang yang bergegas masuk Islam, pertama masuk Islam. Ucapan awwalul muslimin bisa berarti artinya yang pertama, benar-benar yang pertama masuk Islam. Karena memang di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslim pertama siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Muslim kedua siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri beliau. Dan ini kemuliaan bagi para wanita. Subhanallah, muslim pertama di muka bumi setelah Nabi Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi kita Muhammad SAW. Semua kitab sirah mencatat akan hal ini. Orang yang mati di jalan Allah pertama kali siapa? Seorang wanita, ya, Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anha. Dan ayat Al-Quran, kita membaca dalam Al-Quran satu surat yang disebut dengan surat An-Nisa, yang artinya surat tentang wanita. Subhanallah, inilah kemuliaan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para wanita di dalam Islam. Jadi kita umat Islam, jika kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan syariat ini, kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya, pria maupun wanita. Ya, jangan sampai kita termakan dengan asumsi dan anggapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa wanita itu di dalam Islam dikekang, ditutupi sedemikian rupa, dibatasi dengan batasan-batasan yang luar biasa. Kita katakan, ya akhi, mana yang lebih dihormati dan dimuliakan? Ya, ketika Anda memiliki sebuah benda yang sangat berharga, mutiara dan yang semisalnya, di mana Anda menempatkannya? Bagaimana Anda menyimpannya? Ya, apakah Anda membiarkan begitu saja? Anda taruh di meja makan, Anda taruh di ruang tamu begitu saja, atau terbuka seperti itu, atau Anda jaga dengan sebaik-baiknya? Dan untuk mendapatkan hal yang berharga itu, bagaimana Anda mengaksesnya? Ya, apakah dengan segampangnya gitu begitu saja diambil, dipetik, dimanfaatkan, dipakai, setelah itu dibuang, atau dihormati dengan penghormatan yang mulia?
didatangi orang tuanya, dilamar dengan baik, dibawa pulang dengan terhormat, keluarga dengan keluarga, diberikan hak dan tanggung jawab yang dengan itu menghormati dan mendudukkan wanita itu dengan sedemikian mulianya. Itulah syariat Islam. Jangan sampai orientasi kita, sudut pandang kita dikacaukan oleh mereka. Mereka mengatakan emansipasi, tapi yang ada kenyataannya adalah eksploitasi. Ya, yang antum lihat bagaimana wanita itu hanya dijual dari sisi fisiknya saja, kecantikannya, postur tubuhnya, dan yang sebagainya. Sehingga benda-benda, produk-produk yang tidak ada sangkut pautnya dengan wanita, mereka harus memasang wanita dengan posturnya, dengan kecantikannya, dieksploitasi mereka. Karena tidak akan mungkin ditaruh nenek-nenek untuk satu produk yang seperti itu. Ya, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika sudah tidak terpakai, buang, ganti baru. Tidak terpakai, buang. Oleh karena itu ruling fast movingnya artis begitu banyak, begitu seringnya, begitu cepatnya. Karena kalau sudah tidak terpakai, sudah tidak menjual lagi bagi yang mengeksploitasi mereka, maka mereka akan digilir, diganti dengan yang baru-baru. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Berbeda dengan Islam. Dan Muslim, awalul muslimin, aku adalah Muslim yang pertama. Ini adalah menunjukkan bahwa bergegasnya kita sebagai umat Islam. Ya, karena ucapan awalul muslimin bisa jadi pertama ini adalah sebagai bentuk komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, saya yang orang yang pertama percaya dengan ini. Saya pertama orang yang yakin akan hal ini. Ya, ucapan ini bukan berarti bahwa betul-betul kita yang pertama, tapi sebagai bentuk kita sebagai orang yang bergegas beriman kepada hal tersebut. Ikhwatal iman, dan muslimin adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kata Islam disebut sendirian seperti ini, wa ana awwalul muslimin, artinya juga adalah mukminin. Ya, Islam itu juga berarti iman jika disebut sendirian. Misalnya firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Maksudnya juga adalah mukmin. Ya, maksudnya adalah beriman. Beriman kepada segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk iman di dalam hati, beriman dengan segala apa amalan-amalan yang Allah perintahkan agar kita lakukan. Ikhwatul iman. Sebagai contoh misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah." Barang siapa yang menundukkan wajahnya karena Allah. Ini adalah tunduknya hati. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Ini adalah tunduknya amalan anggota tubuh kita dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan misalnya juga firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ya, surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima. Ya, maksudnya Islam itu yang mana? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah semua amalan hati dan semua amalan anggota tubuh yang Allah perintahkan di dalam Islam. Ya, barang siapa yang mencari ibadah, yang melakukan ibadah di luar apa yang Allah perintahkan, barang siapa mencari agama di luar apa yang Allah syariatkan, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, fala yuqbala minhu, dan dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Yang inilah yang Allah janjikan orang-orang mukmin ini, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berjanji bagi mukmin laki-laki dan wanita, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa mukmin di sini? Adalah muslimin, umat Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ikhwatal iman, yang perlu dipahami tentang Islam dan iman. Ya. Ketika dua-duanya disebut, maka memiliki definisi yang berbeda. Ketika salah satunya disebut, mewakili yang lain. Ya, pahami ini. Jika kata Islam disebut, Islam saja maksudnya adalah Islam dan iman. Jika iman saja yang disebut, maksudnya adalah iman dan Islam. Ya. Nah, jika dua-duanya disebut, Islam dan iman berbarengan disebut, maka Islam mewakili amalan-amalan lahiriah, iman mewakili iman yang ada di dalam hati seseorang. Ini harus kita pahami seperti ini, supaya kita tidak kacau di dalam memahami dinullah ini. Sebagaimana firman Allah contohnya dalam surat Al-A'raf, surat Al-Hujurat ayat 14. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Badui itu berkata, amanna, kami sudah beriman, kami sudah beriman.
Qul lam tu'minu, sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun ucapkanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, di sini menunjukkan bahwa tingkatan iman, ini dua-duanya disebut, ada kata Islam dan iman. Islam ketika seorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia seorang muslim, dia Islam. Apakah dia mukmin? Belum, nanti dulu. Ketika dia menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, merasakan manisnya iman dalam hati, tidak ada penolakan terhadap syariat Allah, menjalankan sholat, menjalankan puasa, menutup hijab secara syar'i bagi dirinya, dan dia merasa senang dengan itu semuanya, dia merasa nikmat dengan syariat Allah, nah dia adalah mukmin. Naik levelnya, naik tingkatannya, iman. Maka dalam ayat ini, Al-Hujurat ayat 14, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, namun ucapkanlah kami baru masuk Islam karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menyembelih hewan kurban harus karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah membahas ayat ini, surat Al-An'am ayat 162 163. Insyaallah besok kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, ya inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Ya, ayat yang kedua, fashalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Yang ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwa salat harus karena Allah, demikian pula menyembelih hewan kurban harus karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan tertentu, tujuannya untuk mau naikin atap rumah, sebagai syarat membuat jembatan, sebagai syarat memasang pondasi rumah, maka dia melakukan sembelihan itu untuk selain Allah dan dia telah berbuat syirkun akbar. Apa bedanya syirkun akbar dan syirkun asghar? Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar bisa menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ya, syirik kecil belum mengantarkan pelakunya kepada kemurtadan. Ya, hati-hati dengan syirik akbar, karena ini bukan suatu main-main, bisa membatalkan syahadat seseorang. Wallahu ta'ala ala wa alam bishawab. Alhamdulillah sudah 32 menitan kita ngaji. Insyaallah besok kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, menjaga iman kita agar tetap istiqamah di atas la ilaha illallah sampai kita bertemu dengan Allah dan melihat wajahnya kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.